Nah, jadi Ustazah mau review lagi sambil Ustazah share screen di layar HP kalian. Ustazah share lagi materi yang minggu lalu sambil diingat-ingat lagi, sambil dibuka catatannya. Kemarin sudah dicatat semua apa belum? Apa masih ada yang belum nyatet? Sudah. Kalau sudah berarti Belum. ya. No, kalau coret-coret Ustazah Bukuku hilang, Us. sekarang. Kalau masih ada yang coret-coret, Ustazah akan matikan Zoom-nya Aku sudah, Ustazah mau ajarin bahasa Inggris kalau gitu. Ya. Ustazah tunggu, kalau masih ada yang coret-coret, berarti Ustazah matikan Zoom-nya, silakan kalian belajar sendiri. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan Ustazah. Nah, ini materi yang minggu lalu, how much sama how many. Diingat-ingat. Nih, kegunaan. Use itu artinya apa? Use itu artinya kegunaan. Kegunaannya apa sih, Us? How much sama how many? Nah, how much yang pertama sama-sama, how much yang atas sama yang tengah itu untuk menanyakan, yang pertama untuk menanyakan benda, menanyakan harga. Berapa harga pulpen ini? Berapa harga sepatu ini? Berapa harga buku ini? Itu pakai how much ya. Nggak boleh menanyakan harga pakai how many, nggak ada. Adanya how much. Nah, terus perbedaannya how much sama how many, kalau how much pakai MUCH itu pasti uncountable noun. Jadi benda itu pasti nggak bisa dihitung. Ayo apa aja coba disebutkan. Mbak Amiro, benda yang nggak bisa dihitung itu apa aja Mbak Amiro? Air. Air, apa air bahasa Inggrisnya? Water. Water, pintar. Terus selain water apa lagi? Apa selain water? Ada water, ada floor. Terus apa? Iya, pokoknya benda yang tidak bisa dihitung itu benda-benda yang berbentuk cair, pupuk, berbentuk serbuk, terus kayak kecil-kecil. Nah, itu nggak bisa dihitung. Beras, terus habis gitu tepung, minyak itu juga nggak bisa dihitung. Itu kita pakainya how much. Nah, tapi kalau benda yang kita pakainya how many, ya diingat. Kayak ini tepak, ada berapa tepaknya Ustazah? Ada 1, berarti kita pakai how many. Terus HP, ada berapa HP-nya Ustazah? Ada 1, berarti kita pakainya juga how many. Ya. Oke, pokoknya itu penjelasan bedanya how much sama many. Oke, kita lanjut. Ini kemarin sudah. Nah, coba di sini dilihat semua lagi. Yang ini uncountable noun. Kemarin Ustazah jelaskan singkat-singkat, sekarang jelaskan lagi ya. Jadi, ketika kalian menggunakan kata yang uncountable noun atau kata yang tidak bisa dihitung, itu kan pakainya how much. Kan bisa menggunakan how many. Bisa ada, dilihat di sebelah sini, use partitive atau menggunakan satuan hitung. Nah, satuan hitung itu ada apa aja? Bisa banyak, ada a vowel, pokoknya yang segelas, sebuah, sepotong, semangkok, sepiring itu pakai satuan hitung, atau bisa juga yang 2 piring nasi, 2 sendok gula, 2 sendok garam. Nah, itu semuanya pakai use partitive atau menggunakan satuan hitung. Dia baru how many. Contohnya ini, coba dilihat di sebelah kanannya. Salt termasuk benda yang berpowder, ya kan? Tapi ketika ini kalau chef pakai kan biasanya dibikin itu namanya a pinch, sejumput garam. Itu bisa menggunakan contoh dalam kalimat how many salt that berapa banyak garam yang kamu butuhkan. Mas Mirsa sama Mas Angkasa kalau masih Ustazah anggap nggak ikut ya, berarti nilainya Ustazah kurangin. Di sini terlihat namanya Mas Mirza sama Mas Angkasa main coret-coret. Oke.
Nah, di bawahnya juga milk. Milk itu kan berbentuknya cair. Dia nggak bisa dihitung. Kalian nggak bisa tahu nih milknya ini ukurannya berapa. Nah, dia kan bisa dihitung kalau dia ada satuan hitungnya. Contohnya ini, 2 glasses. Berapa gelas susunya? Oh, aku minum 2 gelas susu setiap hari. Berarti ada satuan hitungnya 2 glasses. Sampai sini paham ya? Understand, Mas Rafa? Ya, Us. Oke, paham. Alhamdulillah. Mbak Amiro, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh untuk partitifnya, menggunakan partitif atau satuan hitungnya. Misalnya, kalau food slice, kira-kira yang sepotong itu pakai apa? Makanan apa yang pakai kata sepotong? Misalnya roti ya, a slice of bread atau a slice of tomato, sepotong tomat, sepotong roti. Kalau bar itu sebatang, a bar of chocolate, sebatang coklat. Nah, ini kalau food. Ini kalian bisa diingat-ingat sendiri, dihafalkan sendiri. Kemarin yang ini sudah ditulis apa belum? Belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Terus Nah, ini hari ini kita mau belajar how much yang untuk menanyakan benda. Sekarang Mbak Amirah. Mbak Amirah coba dibaca soalnya di layar. Bla bla bla, money do you need? how Nah, ini kalian how much apa how many? Bla bla bla, money do you need? how many Ayo, money artinya apa? Nih, money apa? What is the meaning of money? uang Uang. duit maniku uang Uang bisa dihitung? bisa Iya, bisa dihitung. bisa Di sini ada tulisannya bla bla bla, money do you need? Uang yang kamu butuhkan, aku membutuhkan 1 million. Saya membutuhkan 1 juta uang. Berarti jawabannya how many? Coba kita cek. Iya benar, jawabannya how many. Tapi kalau di belakangnya nggak ada tulisannya 1 million, kita pakainya how much. Mbak Amirah mau uang berapa? Nggak jelas, mau 1 juta, 1 miliar, apa cuma 1.000? Kan nggak jelas ya. Tapi kalau di sini jelas, ada keterangannya 1 million, 1 juta. Oh, Mbak Amirah minta uang 1 juta. Pakainya how many. Oke, kita next. Coba Mbak Indra, dibaca Mbak Indra. Bla bla bla. blah 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 is a glass of coffee. Terus di It belakangnya is is 5,000. 5,000 rupiah. Ya, pakai how much apa how many? How much? Kenapa how much? Nggak tahu. Kenapa kok how much? Karena ini pertanyaannya gini. Bla bla bla, segelas kopi, ini kan a glass of coffee, segelas kopi. Terus dia jawab, it is 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. Nah, tadi jawabannya Mbak Indra udah benar how much. Tapi kenapa kok how much? Karena dia menanyakan harga. Di sini jelas satuannya ada a glass of coffee. Dia kan pakai how many? Iya, tapi ketika ada jawaban harga, harganya 5.000. Berarti dia menanyakan harga pakai how much. Oh, ya kan? Jawabannya how much. Paham ya? Kalau menanyakan harga itu how much. Ini tahunya menanyakan harga dari jawaban it is 5,000 rupiah. Lanjut, Mas Rafa dibaca. How much? How much? Apa Mas Rafa jawabannya? How much? Pinter, kenapa how much? Karena tidak bisa, karena nggak ada
Ada nomornya. Iya, pintar, good job Mas Rafa. Karena nggak ada satuan hitung, dia cuma tanya money do you need. Kan nggak tahu. Misalnya tadi Mas Rafa mau beli mobil, mau beli rumah, kan kita nggak tahu harganya itu berapa butuh uangnya. Jadi kita pakainya di sini how much. Beda sama yang tadi Mbak Amiro. Mbak Amiro jelas dia butuh 1 juta uang, 1 juta rupiah. Sini nggak jelas, bla 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 money do you need, berapa banyak uang yang kamu butuhkan, nggak jelas ya, berarti pakainya how much. Nah udah, yang ini udah selesai. Selanjutnya itu tadi dari penjelasan how much dan how many. Is there any questions? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu sekarang Ustazah share screen lagi yang ini. Coba yang ini dilihat dulu semuanya sambil ditulis cepat kalau bisa, kalau nggak bisa nanti aja. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menanyakan harga. Pertama, kita harus bisa menyebutkan harga dalam bahasa Inggris. Misalnya, berapa harga minum itu? Oh, Rp3.000. Nah, kita harus bisa mengartikan 3.000 dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada belasan. Belasan itu yang kayak gimana? Yang ke-11, 12, 13, 14, dan seterusnya itu belasan. Jadi kalau belasan itu basic number plus 10. Basic number itu apa? Misalnya 14 berarti 14, 15, 15, 16, 16, tinggal dikasih 10. Terus kalau ratusan itu bahasa Inggrisnya 100. Ribuan itu thousand, jutaan million, miliaran billion. Jangan tuker ya. Jutaan itu million, kalau miliaran itu billion. Oke, nih contohnya kalau kalian mau mengartikan dalam bahasa Inggris. 100. 100 itu bahasa Inggrisnya apa? Tadi kan ratusan 100. 100 hitungannya kan 1, berarti 100. 200, 200. 1000, 1000. 1 miliar, 1 million. Ya, tapi dalam bahasa Inggris kalian juga bisa menggunakan, kalau satu nih bisa menggunakan a hundred atau a thousand, gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh untuk harganya 150.000. Kita mengartikannya itu kayak di bahasa Indonesia, 100 dulu baru 50.000. Pokoknya kalian baca seperti bahasa Indonesia. 150.000 berarti kan 150.000. Diartikan 100-nya dulu. 100 tadi artinya apa, Mas Rafa? 100. Pinter. 100 and 50.000. Jadi 50.000 itu berapa? 50,000. Nah, karena di sini ada RP, berarti di belakangnya dikasih rupiah. Jangan lupa ada S-nya ya. Bahasa Inggrisnya 150.000 jadi apa? 100 and ada dannya 50.000 rupiah. Kalau 3.020 bahasa Inggrisnya apa? Mbak Indra, 20 bahasa Inggrisnya. Kenapa, Us? 20 bahasa Inggrisnya apa? 20. Iya, 20. Berarti di bahasa Inggriskan dulu. 20. Terus ada 3.000-nya, 3,000 rupiah.